Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fikri Ikhtiarullah, atau kalian bisa panggil juga Pak Fikri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gerbang logika. Oke, apa saja yang kita pelajari? Kita lihat di peta konsepnya. Oke, nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian gerbang logika, kemudian ada gerbang logika dasar yang terdiri dari OR, AND, dan NOT, kemudian NOT OR dan NOT AND. Setelah itu ada gerbang logika khusus yang terdiri dari dua, yaitu gerbang logika XOR dan XNOR. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti akan ada simulasinya menggunakan aplikasi Logic Designer ya. Silakan dicari untuk aplikasinya. Oke, kita langsung ke materinya dulu. Untuk pengertian gerbang logika. Oke, gerbang logika atau logic gate ini adalah salah satu dasar untuk mempelajari teknologi digital. Nah, gerbang logika ini adalah sebuah blok sirkuit atau rangkaian dasar digital yang berfungsi mengolah setiap masukan dan keluaran data digital. Nah, sebuah gerbang logika dapat menerima banyak masukan, namun hanya memiliki satu keluaran. Output yang dihasilkan hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu true atau bisa disimbolkan dengan angka 1, atau false yang disimbolkan dengan angka 0. Atau ada juga yang menyebutkan untuk 1 ini adalah adanya kuat arus listrik, sedangkan 0 ini tidak adanya arus listrik. Ya, output tersebut bergantung pada operasi input yang dilakukan terhadap input ya. Oke, kita masuk ke gerbang logika yang pertama, yaitu adalah gerbang logika OR ya, atau bahasa Indonesianya. Oke, gerbang logika OR adalah gerbang yang dapat menghasilkan dua atau lebih input dan menghasilkan sebuah output ya. Nah, gerbang ini akan menghasilkan nilai true atau nilai 1 apabila salah satu inputnya bernilai true atau salah satu inputnya bernilai 1. Nah, ini adalah simbol atau simbolnya untuk gerbang logika OR ya, atau rumusnya X sama dengan A OR B, atau juga ada menuliskan X sama dengan A plus B. Nah, ini adalah untuk rumus atau fungsi dari gerbang logika OR. Nah, ini adalah tabel kebenaran gerbang logika OR dengan dua masukan atau inputan ya, dengan dua inputan. Kita lihat di sini A0 B0, hasilnya adalah 0. Apabila A bernilai 0, B bernilai 1, hasilnya 1. Untuk A bernilai 1, B bernilai 0, hasilnya adalah 1. A bernilai 1, B bernilai 1, hasilnya adalah 1. Nah, jadi bisa disimpulkan gerbang logika OR akan menghasilkan nilai 1 apabila salah satu inputannya bernilai 1. Nah, ini untuk simbol atau lambang dari gerbang logika OR ya. Silakan untuk dipahami untuk lambang atau simbol dari gerbang logika OR. Oke, kita akan mensimulasikannya menggunakan software Logic Unit Designer. Oke, kita akan mempraktikkan simulasi gerbang logika menggunakan software. Oke, software yang digunakan kali ini adalah Logic Circuit Designer. Nah, ini fungsinya untuk mensimulasikan gerbang logika. Nah, di sini ada gates ya. Gates ini adalah gerbang logikanya. Ada AND, OR, NOT,
XOR, NAND, NOR ya, dan AND XOR. Nah, untuk di sini ini adalah number of input atau jumlah inputannya. Nah, simulate ini untuk mensimulasikannya. Kita contohkan dari gerbang logika yang pertama. Yang akan kita coba adalah gerbang logika OR ya. Kita klik di OR ini, kemudian kita taruhkan di sirkuitnya. Nah, kemudian kita klik dulu gerbang logikanya. Nah, di bawah sini ada number of input. Nah, ini untuk merubah jumlah inputannya. Nah, yang titik 2 di sini ini adalah input ya. Input. Oke, kita rubah number of inputnya menjadi 2. Nah, bisa juga Anda menggantinya menjadi 3 dan seterusnya ya, tergantung kebutuhan Anda. Kita praktikkan dulu di sini number of inputnya adalah 2. Oke, kemudian kita masukkan inputannya. Nah, untuk inputannya kita bisa menggunakan button. Nah, outputnya nanti kita akan menggunakan LED sebagai indikatornya. Nah, setelah itu kita hubungkan antara input dengan gerbang logikanya. Caranya adalah klik dulu ujung inputannya atau titik merah kecilnya itu ya, kita drag, kemudian kita hubungkan ke gerbang logikanya. Oke, ini untuk gerbang logika OR. Nah, untuk tabel kebenarannya nanti kita bisa simulasikan di sini. Bagaimana jika inputannya menerima inputan atau bernilai 1, atau tidak adanya inputan bernilai 0 ya. Nah, untuk 1 dan 0 ini artinya adalah adanya arus listrik atau tidak adanya arus listrik, atau bisa juga tegangan tinggi ataupun tegangan rendah. Nah, untuk codingnya atau simbolnya bisa kita gunakan angka 0 dan 1. 1 untuk adanya arus listrik dan 0 untuk tidak adanya arus listrik. Oke, kita simulasikan ya, klik simulate. Nah, untuk gerbang logika OR, apabila kedua inputannya bernilai 0 ya, ini tidak ada arus listrik, maka lampu indikatornya menghasilkan nilai 0 atau mati ya di sini. Oke, ini untuk tabel kebenaran pertama 00 atau mati atau 00, sininya 0. Untuk inputan kedua kita beri nilai 0, hasilnya adalah 0. Kemudian inputan yang pertama kita beri nilai 0, inputan yang kedua kita beri nilai 1, hasilnya adalah 1 atau lampu indikatornya menyala ya. Ini untuk apabila inputan yang pertama bernilai 0, inputan kedua bernilai 1, hasilnya adalah 1. Nah, kemudian bagaimana jika inputan yang pertama bernilai 1 dan inputan kedua bernilai 0? Kita coba praktikkan. Oke, 1 0, hasilnya adalah 1. Kemudian bagaimana jika keduanya bernilai 1? Kita lihat. Nah, hasilnya akan bernilai 1. Ini untuk ke gerbang logika OR dengan 2 inputan. Oke, selanjutnya adalah gerbang logika AND. Apa itu gerbang logika AND? Ya, gerbang logika AND adalah gerbang yang dapat menerima 2 atau lebih input dan menghasilkan sebuah output. Nah, gerbang ini akan menghasilkan nilai true atau 1 hanya jika semua inputnya bernilai true atau bernilai 1. Nah, jadi untuk gerbang logika AND ini akan menghasilkan nilai 1 apabila kedua inputannya bernilai 1. Ini adalah fungsi dari gerbang logika AND.
X sama dengan ANB, atau juga X sama dengan A kali B, atau juga X sama dengan AB, seperti itu. Ini untuk gerbang logika N. Kita akan mempraktikkannya atau mensimulasikan gerbang logika N dengan logik sirkuit unit ya. Kita akan lakukan simulasinya. Nah, ini adalah tabel kebenaran gerbang N dengan 2 inputan. Kita lihat di sini, apabila nilai inputan pertama bernilai 0, inputan kedua bernilai 0, hasilnya adalah 0. Ya, 0 1 hasilnya 0, 1 0 hasilnya 0, 1 1 hasilnya 1. Nah, seperti itu untuk gerbang logika N. Mohon maaf, ini harusnya adalah kali ya, bukan tambah. Ini kali ya. Jadi bisa dilihat kan, 0 kali 0 hasilnya adalah 0, 0 kali 1 hasilnya 0, 1 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk gerbang logika N adalah gerbang logika yang akan menghasilkan nilai 1 apabila kedua inputannya bernilai 1. Nah, ini adalah simbol dari gerbang logika N. Silakan dipahami untuk simbol gerbang logika N. Kita akan mensimulasikan gerbang logika N. Oke, untuk di gates atau gerbangnya kita klik dulu N, terus kita masukkan ke dalam sirkuitnya, kemudian kita masukkan inputnya, kemudian kita masukkan outputnya, atau di sini kita memakai LED sebagai indikatornya. Kemudian kita hubungkan antara inputnya dengan gerbang logikanya. Oke, setelah semuanya terhubung, kita akan lakukan simulasi atau kita jalankan gerbang logikanya dengan mengklik simulate ya. Kita klik simulate. Nah, ini untuk previewnya. Untuk gerbang logika N, apabila kedua inputannya bernilai 0 ya, hasilnya adalah 0 ya. Ini tidak ada inputan atau tidak adanya arus listrik, hasilnya adalah 0 atau mati. Apabila kita masukkan arus listrik atau kita beri nilai 1 di inputannya, kita contohkan untuk inputan pertama kita masukkan 0, inputan kedua kita masukkan 1, hasilnya tetap mati atau 0 ya. Oke, kemudian kita masukkan arus listrik ke inputan pertama atau kita beri nilai 1, inputan keduanya kita beri nilai 0 atau tidak ada arus listrik, hasilnya adalah 0 atau mati ya. Kemudian bagaimana apabila kedua inputannya kita beri nilai 1 ya, maka hasilnya adalah 1. Oke, jadi bisa disimpulkan gerbang N akan bernilai 1 apabila kedua inputannya bernilai 1 ya. Itu untuk gerbang logika N. Oke, gerbang logika yang selanjutnya adalah gerbang logika NOT ya. Gerbang logika NOT atau biasa juga disebut dengan inverter atau juga bisa disebut dengan pembalik nilai ya. Gerbang logika NOT atau inverter hanya menerima satu input dan menghasilkan sebuah output. Prinsip kerja dari gerbang logika ini sangat sederhana. Semua nilai input data yang diterima akan dibalik menjadi berlawanan. Misalnya nilai 0 akan menjadi nilai 1 dan sebaliknya. Ya, ini adalah fungsi dari gerbang logika NOT. X sama dengan NOT A atau X sama dengan
A bar, atau ada yang menyebutkan juga A aksen ya. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang NOT. Kita lihat apabila nilai inputannya bernilai 0, hasilnya adalah 1. Kita balik, apabila nilai inputannya bernilai 1, hasilnya adalah 0. Jadi fungsinya untuk tabel kebenaran tabel gerbang NOT ini ya, gerbang NOT ini fungsinya untuk pembalik nilai ya. Ini simbolnya untuk gerbang logika NOT. Oke, kita akan simulasikan dengan aplikasi bagaimana penerapannya gerbang logika NOT. Oke, selanjutnya adalah gerbang logika NOT atau inverter, atau bisa disebut juga ini adalah pembalik nilai. Kita masukkan gerbang NOT, masukkan ke dalam sirkuit, kemudian kita masukkan inputannya, kita masukkan outputnya, oke, kemudian kita hubungkan antara inputnya dengan gerbang logikanya atau gerbang logika NOT-nya. Oke, setelah semuanya terhubung, selanjutnya adalah kita mensimulasikannya. Kita klik simulate. Oke, untuk gerbang logika inverter ya, atau NOT ya, gerbang logika NOT, apabila inputannya bernilai 0, maka hasilnya adalah 1. Lampu indikatornya menyala. Namun apabila inputannya kita beri nilai 1, maka outputnya adalah 0. Jadi kesimpulannya, gerbang logika NOT ini adalah pembalik nilai ya. Seperti itu untuk gerbang logika NOT. Oke, selanjutnya adalah gerbang logika NOR, atau singkatannya adalah NOT OR. Gerbang NOT OR atau NOR dapat menerima 2 atau lebih input dan menghasilkan sebuah output. Gerbang ini akan menghasilkan nilai yang berlawanan dengan gerbang OR ya. Nilai output dari gerbang NOR dapat digambarkan sebagai berikut. Ini fungsinya: X sama dengan A OR B, atau X sama dengan A plus B bar ya. Jadi nilai dari OR ya, OR kita balikan, itu adalah fungsi dari NOT OR ya, karena nilai hasil dari OR kita balikan dengan menggunakan gerbang logika NOT. Ini adalah tabel kebenaran NOR dengan 2 inputan A, B, terus kemudian X sama dengan A plus B inverse atau aksen atau bar. Kita lihat untuk apabila nilai inputannya yang pertama A bernilai 0, 0, hasilnya adalah 1. 0, 1 hasilnya 0. 1, 0 hasilnya 0. 1, 1 hasilnya 0. Jadi fungsi gerbang logika NOR ini adalah pembalik nilai dari gerbang logika OR ya. Ini adalah simbol dari gerbang logika NOR. Bedanya dengan OR, di sini ada simbol tambahan untuk inverternya. Ini itu inverter ya. Oke, selanjutnya adalah gerbang logika NOR, atau ini adalah singkatan dari NOT OR. NOT dan OR. Nah, NOR ini adalah kombinasi antara gerbang logika NOT dan gerbang logika OR, menghasilkan sebuah simbol baru seperti ini ya. Ini adalah simbol dari gerbang logika NOR. Oke, kita lihat bagaimana nilainya apabila dimasukkan inputan ke dalam gerbangnya. Kita masukkan inputannya, kita gunakan 2 inputan.
kemudian kita masukkan outputnya atau menggunakan LED-nya. Setelah itu kita hubungkan antara inputannya dengan gerbang logikanya. Setelah semuanya terhubung, kita akan mensimulasikannya. Kita klik simulate. Oke, sudah terlihat ya untuk simulasinya. Untuk nilai 00 atau antara kedua inputnya bernilai 0, maka hasilnya adalah 1 atau lampu indikatornya menyala. Ya, 0, 0, hasilnya adalah 1. Kemudian kita masukkan inputan nilai atau nilai 1 ke dalam outputnya. Kita masukkan ke inputan kedua. Nah, hasilnya adalah 0. 01 hasilnya 0. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai 1 ke inputan pertama. 1, inputan keduanya kita beri nilai 0. 1, 0, hasilnya adalah 0. Oke, selanjutnya bagaimana apabila keduanya bernilai 1? Kita lihat 1, 1, hasilnya adalah 0. Jadi dapat disimpulkan gerbang logika NOT OR atau NOR akan menghasilkan nilai 1 apabila kedua inputannya bernilai 0, yaitu untuk gerbang logika NOT OR. Oke, gerbang selanjutnya adalah gerbang logika NAND. NAND ini adalah singkatan dari NOT N. Gerbang NAND dapat menerima 2 atau lebih input dan menghasilkan sebuah output. Gerbang ini akan menghasilkan nilai yang berlawanan dengan gerbang N. Oke, apabila NOR tadi membalikkan gerbang logika OR, nah sedangkan yang NAND ini dia mengembalikan nilai dari gerbang N. Oke, ini untuk fungsinya atau rumusnya, X sama dengan A NaN B atau X sama dengan A kali B bar atau A kali B aksen ya, atau juga A kali AB aksen itu. Ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika NAND dengan 2 inputan. Oke, untuk nilai 00 hasilnya adalah 1, 01 hasilnya 1, 10 hasilnya 1, 11 hasilnya 0. Ini simbolnya untuk gerbang logika NAND. Sama seperti gerbang logika N, bedanya hanya ada tambahan simbol inverternya di sini. Ya, itu untuk gerbang logika NAND. Kita akan mensimulasikannya menggunakan software. Oke, selanjutnya adalah gerbang logika NAND atau NOT N. NAND ini adalah gabungan antara gerbang logika NOT dan gerbang logika N. Akan menghasilkan simbol baru dengan simbol seperti ini. Ya, ini adalah gerbang logika NAND ya. Kita bandingkan gerbang logika NAND dengan N ya, perbedaannya ada di sini. Ini adalah simbol dari inverter. Nah, ini untuk gerbang logika NAND. Kita akan mensimulasikannya. Kita akan membuatnya dengan menggunakan 2 input. Oke, selanjutnya kita masukkan inputannya. Setelah itu kita hubungkan antara inputan dengan gerbang logikanya. Oke. Setelah semuanya terhubung, mari kita simulasikan. Kita klik simulate. Oke, sudah terlihat untuk outputnya untuk gerbang logika NAND. Apabila kedua inputan bernilai 0, 00, maka hasilnya adalah 1 atau menyala ya indikatornya. Oke,
Untuk kita lanjutkan untuk tabel yang kedua. Apabila kita masukkan nilai 1 di inputan yang kedua, hasilnya tetap 1 ya. 0 1 hasilnya adalah 1. Oke, kemudian apabila kita masukkan di inputan pertama ya, nilai satunya kita lihat 1 0 hasilnya adalah 1. Oke, terus bagaimana apabila kedua nilai inputannya bernilai 1? Kita lihat hasilnya adalah 0. Jadi bisa disimpulkan gerbang logika NAND akan menghasilkan nilai 1 apabila salah satu dari inputannya bernilai 1. Sedangkan apabila kedua inputannya bernilai 1, maka hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu untuk gerbang logika NAND. Oke, kita masuk ke gerbang logika khusus ya. Gerbang logika yang pertama adalah gerbang logika XOR. Apa sih itu gerbang logika XOR? XOR ini sebenarnya adalah singkatan dari exclusive OR. Oke, gerbang OR dapat menerima dua lebih input dan menghasilkan sebuah output. Gerbang ini akan menghasilkan nilai true atau nilai 1 apabila input yang dimasukkan memiliki nilai yang berbeda atau berlawanan. Oke, ini adalah fungsi dari XOR. Seperti ini fungsinya. Berikut tabel kebenaran dari XOR dengan dua inputan. Nah, apabila nilai A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, hasilnya adalah 0. 0 1 hasilnya 1. 1 0 hasilnya 1. 1 1 hasilnya 0. Kita lihat di sini. Ya. Pada gerbang logika XOR akan menghasilkan nilai 1 apabila kedua inputannya berlawanan nilai ya, 0 1 1 0, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Oke, ini adalah simbol dari gerbang logika XOR. Silakan dipelajari. Oke, selanjutnya kita akan mempraktikkan penggunaan dari gerbang logika XOR. Bagaimana simulasinya? Kita akan mensimulasikannya dengan software. Oke, selanjutnya kita masuk ke gerbang logika khusus. Gerbang logika khusus itu ada dua. Yang pertama adalah XOR atau exclusive OR dan NXOR atau not exclusive OR. Nah, kita mulai untuk yang exclusive OR dulu. Kita klik bagian exclusive OR atau gerbang logika XOR nya, kita klik, kita masukkan ke dalam sirkuit. Oke, kita lihat untuk gerbang logikanya, simbolnya adalah seperti ini untuk gerbang logika XOR. Kemudian kita masukkan inputannya, kemudian kita masukkan outputnya. Setelah itu kita hubungkan antara inputan dengan gerbang logikanya. Oke, setelah semuanya terhubung, kita akan lakukan simulasinya untuk melihat bagaimana keadaan apabila gerbang logika ini diberi nilai 1 dan 0. Kita simulasikan, klik simulate. Ya, ini sudah ada hasilnya ya. Gerbang logika XOR atau exclusive OR apabila kedua inputannya bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Oke, kita lihat untuk masukan yang pertama, kita beri nilai 1. Oke, hasilnya adalah 1. 1 0 hasilnya adalah 1. Kemudian bagaimana apabila inputan yang kedua yang kita bernilai 1, sedangkan inputan pertama kita beri nilai 0? Kita lihat.
hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya bagaimana apabila kedua inputannya bernilai 1? Hasilnya adalah 0. Oke, jadi bisa disimpulkan gerbang logika XOR ini akan menghasilkan nilai 1 apabila kedua inputannya berlawanan nilai, misalnya 10 atau 01 ya, maka akan menghasilkan nilai 1. Gerbang logika XOR akan menghasilkan nilai 1 apabila kedua inputannya berlawanan nilai, yaitu untuk gerbang logika XOR. Oke, gerbang logika khusus yang kedua adalah XNOR. Ya, XNOR ini adalah exclusive not OR ya. Jadi fungsinya adalah menghasilkan nilai true apabila input yang dimasukkan memiliki nilai yang sama, berbeda dengan yang tadi XOR ya. Oke, untuk fungsinya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah kebalikan dari XOR ya. Kita lihat tabel kebenarannya. Tabel kebenaran XNOR dengan dua inputan. Oke, kita lihat apabila nilai inputan pertama bernilai 0, inputan kedua bernilai 0, hasilnya adalah 1. Inputan pertama bernilai 0, inputan kedua bernilai 1, hasilnya adalah 0. Inputan pertama bernilai 1, inputan kedua bernilai 0, hasilnya 0. Untuk inputan pertama bernilai 1, inputan kedua bernilai 1, hasilnya adalah 1. Kita perhatikan di sini. Dan ini. Oke, bisa dilihat ya. Kedua nilai inputannya sama, maka asal menghasilkan nilai 1. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gerbang logika XNOR akan menghasilkan nilai 1 apabila kedua nilai inputannya atau nilai inputannya bernilai 1. Ini adalah simbol dari gerbang logika XNOR. Oke, setelah itu mari kita simulasikan penggunaan atau penjelasan dari gerbang logika XNOR menggunakan software. Oke, gerbang selanjutnya adalah XNOR atau juga ada yang menyebutnya adalah NXOR ya, atau singkatannya adalah exclusive not OR ya. Kita akan mencobanya. Ini kita klik NXOR dulu ya. Kita masukkan ke dalam sirkuitnya, kemudian kita masukkan inputannya, kemudian kita masukkan outputnya atau LED-nya, kemudian kita hubungkan antara inputannya dengan gerbang logikanya. Oke, setelah semuanya terhubung, mari kita simulasikan bagaimana keadaannya apabila rangkaian ini atau gerbang logika ini kita beri nilai 0 dan 1 untuk di inputannya. Kita klik simulate. Oke, sudah terlihat. Untuk gerbang logika XNOR, apabila inputan pertama bernilai 0, inputan kedua bernilai 0, hasilnya adalah 1. Oke, untuk kasus kedua kita masukkan nilai 1 di inputan pertama. Dengan inputan keduanya kita beri nilai 0. Hasilnya adalah 0. Oke, bagaimana apabila inputannya yang kedua yang kita beri nilai 1? Ya, hasilnya adalah 0. 0 1 hasilnya 0. Selanjutnya bagaimana apabila kedua inputannya bernilai 1? Oke, maka hasilnya adalah 1. 1 1 hasilnya adalah 1. Oke, jadi bisa disimpulkan gerbang logika XNOR ini akan menghasilkan nilai 1 apabila kedua nilai inputannya sama, bisa 0 0 ataupun juga 1 1. Seperti itu untuk gerbang logika XNOR. Oke, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.